Shalom warga kerajaan. Tidak ada satupun daripada kita yang tidak ingin dipakai dan memuliakan Tuhan. Saya berbicara minggu lalu tentang satu keluarga yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Zakaria dan Elizabeth dan putranya John the Baptist, Yohanan. Jehovah has been gracious. Khususnya tentang Elizabeth, dia adalah keturunan Harun. Harun itu artinya pembawa terang. Bukan pohon Natal yang dilihat orang, tapi pohon yang berjalan, yaitu saudara dan saya. Membawa terang Kristus kemana-mana. Perkataan Elizabeth itu juga berarti Elisheva. Sheva itu artinya 7. Kita ingat Beerseba, di mana yaitu Abraham, bahkan Ishak membuat perjanjian dengan raja-raja di Gerar saat itu, yaitu Abimelekh. Kita melihat bagaimana mereka yaitu menyembelih 7 ekor binatang. Perjanjian itu teguh karena darah. Dan kita tahu bagaimana Tuhan sendiri pernah bersumpah kepada Abraham. Waktu dia tidak ragu-ragu untuk menyerahkan anaknya, menyerahkan putranya. Yang bukan satu-satunya, dia ada Ismail ya. Tetapi yang garis keturunan perjanjian adalah Ishak. Dia yakin sekalipun dia sembelih Ishak, Tuhan membangkitkan dia dari antara orang mati. Karena Allah kita adalah Allah yang membangkitkan orang mati. Allah kita adalah Allah yang menanami kembali yang telah tandus dan membangun kembali yang sudah musnah. Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. Mungkin keadaan saudara seperti itu. Tetapi ingatlah, Allah yang berjanji, dia bukan manusia sehingga dia berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga dia ingkar janji. Bukan lidahnya tak bertulang sehingga dia akan menyangkal apa yang dia pernah janjikan. Tuhan menjanji, dengan perjanjian Tuhan itu selalu precise, selalu tepat. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan pada saudara, kita memperingati Natal yang 2000 tahun yang lalu. Tahun Yobel terakhir itu 2017 dan 18 ya. Maka saudaraku, tahun Yobel berikutnya paling berapa tahun lagi? Tinggal mungkin 46 tahun lagi. Tetapi dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, kita tahu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Iran itu dulu Persia, saudara. Dan tentu saja Turki itu adalah kerajaan Ottoman yang pernah menindas Israel. Dan mereka semua menunjukkan sikap permusuhan, bahkan menantang perang kalau Iran ya kepada Israel. Tandanya, angkat kepalamu, kedatangan Tuhan sudah lebih dekat. Elisheva, Elizabeth. Ingat saudara bahwa Tuhan yang berjanji, aku akan memberkati engkau, katanya kepada Abraham. Membuat namamu masyhur. Engkau jadi bangsa yang besar. Bukan cuma besar, big, but great nation. Itu yang Tuhan janjikan buat keturunan kita. Dan barang siapa mengutuk engkau, akan kukutuk, memberkati engkau akan kuberkati. Jangan takut dengan segala macam santet, teluh dan sebagainya. Itu bagian Tuhan untuk menghadapi. Dan melalui keturunanmu, bukan keturunan-keturunanmu, your seed, bukan seeds. His seed, the seed of Abraham adalah Jesus Christ. Maka berkat Abraham sampai kepada bangsa lain. Melalui apa? Jangan lupa, kalau dari palungan itu ke salib, saudaraku. Di sanalah saudara, dengan kematian yang mengerikan itu tergantung di antara langit dan bumi, maka kutuk dirubah menjadi berkat. Perjanjian Tuhan itu teguh dan Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Rejoice yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau 1 kali jatuh, 7 kali akan bangkit kembali. Dan kalau sudah hancur, Tuhan sanggup membangun kembali. God is still rebuilding Jerusalem. God will rebuild your life, your family. Karena itu kita rayakan Natal. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, haleluya. Sebab kita tahu kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari kami hari ini kita mau sama-sama membawa syukur kita bagi Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu yang boleh kami alami Tuhan. Pagi hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu untuk membawa syukur kami, membawa penyembahan kami Tuhan. Sebab kami rindu nama-Mu boleh ditinggikan. Biar kami anak-anak-Mu ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh mengalami lawatan-Mu yang dahsyat Tuhan. Terima kasih kepada nama Tuhan Yesus, kami persembahkan ibadah pada pagi hari ini.
Engkau bertahta dan tinggal, hanya Engkau. Kami tidak izinkan setiap perkakas lama itu ada di dalam hidup kami, tapi sebuah perkakas yang daripada Tuhan yang ada di dalam setiap hidup kehidupan kami, sehingga kami bisa mendedikasikan hidup kami menjadi sebuah rumah penyembahan Tuhan. Dan karena itu Tuhan, firman-Mu ada sebuah tuntunan yang jelas buat setiap kami Tuhan. Dan kami tahu di tempat ini ada sebuah atmosfer ilahi, sehingga setiap pikiran yang mengembara, setiap hati yang telah tertutup yang keras, ini disingkirkan di dalam nama Yesus. Aku menyatakan atmosfer ilahi menguasai tempat ini, dan Kristus harus menjadi raja atas setiap kami. Karena itu Tuhan, kami buka pikiran kami untuk kami benar-benar menyelarkan kehidupan kami daripada setiap firman. Karena itu setiap pesan-Mu yang telah Kau taruh di dalam mulutku, hanya aku sampaikan dari isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan setiap memberitakan firman ini ke dalam tangan-Mu, dan Roh Kudus yang mengambil alih semuanya. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom. Saya percaya kabar saudara dahsyat karena kita punya Allah yang dahsyat. Ya. Sadar nggak sadar, suka nggak suka, kalau kita tahu sebenarnya dunia tempat kita ada ini sudah dikuasai oleh musuh. Kita ada di dalam hari-hari yang jahat. Kalau kita boleh buka di 1 Yohanes 5 ayat 19. Dikatakan gini, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kemudian kita lanjut ke Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Maksudnya begini, sistem dunia atau segala sesuatu yang ada dalam dunia ini sudah ada di bawah kendali musuh. Saudara bisa lihat orang-orang yang di luar Kristus, ekonominya bagus, anaknya bermasalah. Atau dalam segala sesuatu terjadi permasalahan, kegalauan dan segala sesuatunya. Nah, Kristus hadir menebus untuk kita dilepaskan dari hari-hari yang jahat ini. Karena itu, makanya kalau kita lihat di Ibrani 6 ayat 18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Maksudnya gini, pada waktu kita ada di luar Kristus, semua itu ada di dalam satu realita, yaitu realita dosa. Tentang mana Allah nggak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Waktu Kristus menebus kita, maka kita punya sebuah realita yang lain, sebuah realita kasih karunia, sebuah realita kebaikan, di mana kita semua bisa mengalami apa yang telah Tuhan sediakan di dalam firman. Tapi kalau di luar Kristus, saudara boleh carilah siapapun, mau orang di gedung bertingkat sampai kolong jembatan, pasti mengalami namanya kenyataan dosa. Masalah tidak selesai. Di dalam Kristus Tuhan menyediakan jawaban itu. Cuma pertanyaan begini, bagaimana kita bisa mengalami realita ini? Ini nggak terjadi secara otomatis. Waktu Yesus menebus kita, ini tidak terjadi secara otomatis. Coba kita buka di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Mau orang berdosa, tidak berdosa, semua diciptakan oleh Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Berarti dia harus mengalami pencetakan ulang untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti pun sudah mempersiapkan segala sesuatu sebelumnya. Tapi harus diciptakan dalam Kristus Yesus, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, waktu kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, inilah sebenarnya legacy yang Tuhan berikan. Makanya tema bulan di bulan ini adalah legacy, yaitu di dalam Mazmur 37 ayat 18 dikatakan seperti ini. Tuhan menyertai hari-hari orang yang saleh dan milik usaha mereka tetap selama-lamanya. Kalau saudara nggak tercipta di dalam Kristus Yesus, kalau saudara nggak menerima warisan Kristus itu, nggak ada jaminan. Tapi waktu kita diciptakan ulang di dalam Kristus Yesus, yang meng-create kita kembali, karena budaya dosa sudah menguasai kita, maka hari-hari kita pasti. Nah, sebuah kepastian ini, legacy ini, tidak akan terjadi namanya secara langsung. Tidak ada namanya otomatis.
Nah, ada satu pola yang telah diberikan Tuhan atas hidup kita untuk kita menerima namanya warisan. Perbedaan janji Tuhan ada, rancangan Tuhan dalam sejarah betul. Tapi apakah kita menghidupi namanya sebuah pola ilahi itu urusan kita pribadi. Saudara bisa ke gereja pelayanan A, B, C, D, dan E. Tapi kalau kita tidak menghidupi namanya pola Tuhan, tidak akan terjadi. Kenapa di gereja-gereja besar di sini nggak ada masih? Di gereja-gereja Surabaya, Jakarta ada namanya korupsi, ada namanya sorry maaf kata itu terjadi. Kenapa? Gereja loh. Karena ini bukan bicara tentang organisasi korporat. Ini bicara secara pribadi. Nah, pertanyaan begini, bagaimana kita bisa dicipta ulang di dalam Kristus Yesus untuk kita bisa mengalami sebuah perbedaan yang Tuhan nyatakan. Kita bisa mengalami janji Tuhan, kita bisa mengalami rancangan Tuhan. Yang pertama adalah perhatikan hidup kita. Apakah hidup kita ini dibangun dari warisan mana? Warisan dari Kristus atau dari warisan dosa? Karena di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan gini. Bahasa Indonesia dulu, bahasa Indonesia bilang gini. Saya bacakan dulu ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang mana, bukan pula dengan perak emas. Kata kuncinya yang saya mau adalah cara hidup yang sia-sia yang diwarisi dari nenek moyang. Nah, kalau bahasa Inggris tadi dikatakan gini, maksudnya cara hidup itu gimana ya? Nah, di sini ada kata tradition. Berarti ada namanya budaya yang diwariskan dari keturunan di atas. Nah, dari mana keturunan dari atas? Waktu dosa itu masuk, waktu Adam dan Hawa membuka celah dan dosa itu masuk, ini menjalar sampai keturunan berikutnya. Makanya nggak heran kalau orang tuanya emosi kata tadi pasti anaknya seperti itu. Kalau anaknya bahasa Jawa sakar itu jadi pasti biasa orang tuanya juga seperti itu. Ini ada yang namanya warisan yang salah di dalam diri setiap manusia. Nah, kalau kita tidak memperhatikan warisan yang salah ini, warisan dosa, dan kita tidak tanggalkan, nggak bisa kita terima namanya warisan Kristus. Karena anggur yang baru tidak bisa ditaruh di dalam kandung kulit yang lama. Jadi mulai perhatikan warisan Kristus ini nggak bisa dicampur dengan warisan dosa. Nah, mulai perhatikan cara hidup kita, bagaimana respon kita waktu kita mengalami sesuatu. Saya belajar, saya orang yang pahit, saya orang yang bukan. Waktu Tuhan mulai membawa saya dalam sebuah pewahyuan, saya tahu ini salah. Saya harus berubah. Tidak secara langsung saya tahu. Ada namanya perjalanan. Kalau seandainya, ini seandainya, pewahyuan diberikan dulu, mungkin Mahatma Gandhi tidak akan berkata gini. Tahu Mahatma Gandhi? Berarti saya sudah tahu. Kalau saudara tahu Mahatma Gandhi, berarti saya tahu umur saudara. Yang gitu. Mahatma Gandhi pernah bilang gini, seandainya orang Kristen seperti Yesus, mungkin seluruh India sudah jadi Kristen. Kenapa? Karena waktu itu dia disisihkan, dibilang istilahnya bukan bagian dari gereja itu. Saya dengar ceritanya seperti itu. Berapa banyak kita melihat atau bergaul, berteman, pilih-pilih teman. Berapa banyak kita hanya melihat orang-orang yang ada duit atau enggak? Apakah ini warisan Kristus? Berapa banyak fondasi-fondasi yang lama ini ada sehingga gereja tidak menjadi jawaban. Tapi waktu kita memperhatikan sebuah warisan yang daripada dosa, kita mulai bisa menanggalkan dari warisan-warisan dosa itu. Saya percaya Tuhan akan segera membawa sebuah perbedaan itu dalam hidup kita.
Jadi lihat coba, warisan apa yang dalam diri kita yang salah? Karena warisan yang salah ini membuat kita mempersepsikan tentang Tuhan juga salah. Sorry, maaf kata. Berapa banyak kita melihat, oh kalau kamu lakukan A, B, C, dan D, kamu diberkati. Kalau kamu tidak lakukan A, B, C, dan D, kamu ada dalam hukuman. Ini persepsi yang salah dihasilkan dari warisan dosa. Bukan kita punya asumsi, bukan kita suka ngamuk, bukan kita gampang takut, galau, baru berdosa. Warisan dosa lah yang membuat kita akhirnya kita punya asumsi yang buruk. Kita bisa takut, kita bisa galau, kita bisa baper dan semuanya karena ada namanya warisan dosa ini. Nah, dulu karena ada warisan dosa, saya mempersepsikan Tuhan itu salah. Waktu kapan hari itu saya pertama kali, ya mungkin dalam masih pacaran dengan istri saya, papa saya bilang bingung, saya ini kok doanya kelihatan kok lama sekali, apalagi didoakan. Awal-awal saya berdoa, sehari saya bisa sekitar 5-6 jam. Saya bangun setengah 4 pagi, saya doa 2 jam setengah. Paginya, malamnya 2 jam, minimal 10 pasal saya baca. Saya serius. Saya pikir saya rohani. Saya kalau di gereja istri saya nggak berani. Bukan hal rohani saya dapatkan. Sombong dia. Apakah kita berdoa lama, kita baca Alkitab lama, itu kita lebih berkenan? Enggak. Tuhan karena cintanya dia sudah menebus kita, selesai. Tapi dia akan bangun kesadaran kita untuk kita mencintai dia lebih dari segalanya. Makanya kita bisa doa berlama-lama. Sebagai satu contoh, saya pada waktu masih sama istri saya, orang dunia istilahkan pacaran, saya ke Madura. Nah, saya nggak pakai disuruh-suruh, saya ingin berlama-lama. Nah, waktu itu kan kayak lebaran haji, papa saya bilang, sudah kamu nginep dulu. Senang saya, kenapa? Orang saya cintai ada di sebelah saya bisa berlama-lama. Jadi bukan kita berdoa lama, bukan kita baca Alkitab lama, Tuhan lebih berkenan. Dia sudah cinta kita, selesai urusannya. Nah, warisan dosa ini mempersepsikan saya salah dengan Tuhan. Saya harus lakukan A, B, C, dan D, baru Tuhan bisa berkenan. Padahal rasa cinta yang diberikan kepada saya. Kenapa itu kita kadang-kadang nggak bisa merasakan cinta? Karena penghalang warisan dosa ini. Ketika saya tahu dan saya menyerah sendiri, ada sebuah rasa cinta yang berlimpah di dalam hidup saya, sehingga saya bisa berlama-lama dengan Tuhan, sehingga saya bisa baca firman Tuhan. Saya harus tahu tentang jalan-jalan Tuhan ini, apa yang salah di dalam kehidupan saya, apa yang tidak salah, saya mulai selaraskan. Sehingga benar-benar waktu warisan dosa ini mulai tersingkir, persepsi saya tentang Tuhan berubah. Mulai perhatikan warisan dosa kita ini yang salah apa? Apakah kita otoriter? Apakah kita mau menguasai orang? Apakah segala monopoli dan segala macam perbuatan salah? Pasti disingkirkan. Nah, kalau mulai terjadi penanggal-penanggal, ini akan mulai kita bisa dinamai dicetak dalam Kristus Yesus. Yang kedua, kita harus menerima Roh Kudus, menyambut kehadiran Roh Kudus. Di 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan gini, tidak tahukah kamu? Berarti sebelumnya nggak tahu berarti. Kalau orang bilang, kamu nggak tahu, berarti dia nggak sadar. Oh, kamu adalah baik Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kita menyambut Roh Kudus tidak terjadi secara langsung. Kita menyambut Roh Kudus. Tubuh kita yang adalah bayinya, kita harus rela persiapkan diri kita menjadi sebuah tempat di mana Roh Kudus berdiam. Dia tidak akan pernah berdiam di dalam segala kenajisan. Dia akan membersihkan semuanya, tetapi perlu kerjasama. Artinya begini, ada hal-hal yang salah, mulai Roh Kudus ini menyikapkan, kita selaraskan. Yang ini disikapkan, oh pikiranmu salah, disikapkan. Ngapain kamu takut galau? Bahwa kita bilang anakku yang memilihmu menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus, kita selaraskan. Nah,
baru namanya Roh Kudus akan berdiam. Karena Yohanes 19:13, waktu Roh Kudus berdiam. Di dalam Yohanes 19:13 katakan gini, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakan, dan ia akan memberitahu kepadamu hal yang akan datang. Oh, ini adalah waktu kita terima Roh kebenaran yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kebenaran bahwa kita anak Allah, kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, kebenaran bahwa Dia Tuhan pencipta alam semesta. Ada satu kesaksian yang saya nyata dari istri saya lihat sendiri. Waktu itu saya masih mandi, saya nggak ngerti, tapi pegawai dari mama saya kesurupan. Orang sudah takut. Tenaganya kuat nggak karuan, namanya kesurupan seperti itu. Nah, istri saya cuma datang dipanggil sama pegawai mama saya, bilang, si ini kesurupan. Neja istri saya bukan orang yang berani. Dia nggak pakai babi pun dari mana, dia cuma tahu Roh Allah diam di dalam dia, dan Roh Allah lebih besar dari apapun dalam dia. Dia langsung cuma ngomong, demi nama Yesus aku sembah setiap ikatan yang mengikat anaknya, keluar dalam nama Yesus. Aku keluar. Artinya menerima Roh Kudus bukan dengan teori-teori yang panjang. Cukup kita menghadirkan diri kita untuk Roh Kudus berdiam. Dan kali kalau saudara tanya, silakan tanya. Dalam hitungan saat itu juga keluar. Saya tanya terus setelah mandi, saya tanya, yang kamu lihat apa? Saya lihat cici ini kayak ada seorang pakaian putih bersinar, mukanya bersinar, dan saya mengalami kasih itu. Tapi saya setelah itu dia dijemput orang tuanya, karena mungkin bapak belum percaya kayak sandronya atau apa, saya nggak ngerti. Tapi saya percaya budi yang sudah ditaruh dengan istri saya pasti akan berbuah. Suatu saat saya mengerti. Tapi artinya waktu kita menerima Roh Kudus, kita akan bisa tahu Roh Allah ini diam di dalam diri kita, dan Roh Allah ini berkuasa sedikit kita. Dia yang akan kendalikan kita, dia yang membersihkan lewat kita lewat penyingkapan daripada firman Tuhan itu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menerima warisan Kristus? Lewat namanya perenungan firman. Nggak mungkin saudara menerima Roh Kudus tapi saudara nggak disikapkan firman. Karena Roh Kudus dengan firman bekerja bersama-sama. Kita harus punya namanya sebuah perenungan firman untuk kita bisa tahu hal-hal yang salah. Maksud dari perenungan firman bukan ini, kita baca, kita renungkan, enggak. Tapi perenungan firman ini akan biasanya membawa kita di dalam sebuah alam bawah sadar. Artinya maksudnya bagaimana? Alkitab bilang, misalnya nih, kita lagi ketakutan, kayak mentala. Ada firman bilang, Allahku yang memelihku menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ini saya agak jelasin dikit. Siapa yang benar pernah dengar bilang gini, kehidupan kita ini ditentukan dari alam roh. Siapa yang pernah dengar pendeta bilang gitu? Kehidupan kita ini bukan dari bumi, tapi ditentukan dari alam roh. Saudara pernah dengar? Saya pernah dengar. Yang dimaksud alam roh ini apa? Ini kan harus jelas. Alam roh ini kalau saudara tahu, kehidupan yang saudara lakukan adalah alam yang nggak kelihatan, yang tercetak di dalam alam bawah sadar kita. Budaya yang lama ini sudah mencetak kita di dalam fondasi yang salah. Saudara tahu teh ya? Saya contoh, misalnya Riki kalau mau dikte dari kanan ke kiri? Kanan. Coba besok ubah dari kiri, bisa? Butuh latihan. Butuh latihan. Saudara kalau bangun, sikat gigi dulu atau cuci muka dulu? Ini misalnya. Pasti mulai. Waktu kita ke kamar mandi ada yang biasa sikat gigi dulu atau cuci muka dulu. Coba rubah. Misalnya kita sikat gigi dulu atau cuci muka, terus kita cuci muka dulu atau sikat gigi dulu, pasti agak gak enak. Inilah yang dimaksud saya alam yang nggak kelihatan, tercetak di dalam alam bawah sadar kita.
Kalau terima sesuatu, misalnya latihan apa? Langsung apa? Cari ini mah. Kalau mengalami ini, kita langsung berespon negatif. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita sudah tercetak di dalam hal yang salah. Fondasi yang salah ini mencetak kita seperti ini. Nah, untuk terima warisan Kristus, kita harus menyadarkan diri kita di dalam firman. Hei, identitasku di dalam Kristus Yesus menebus aku. Aku tidak akan binasa. Aku akan pasti mengalami pertolongan. Hei, Tuhanku adalah Allah pencipta segala sesuatu. Dia sediakan jalan bagiku. Karena jalan hidupku adalah jalan yang disediakan Tuhan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Artinya kebenaran pasti tercukupi. Nah, firman-firman ini biasanya pada waktu kita tidur nanti di alam bawah sadar kita mencocokkan dengan hal yang salah. Makanya orang berubah nggak bisa langsung. Yang orang emosian, misalnya nyetir mobil, dipepes sedikit emosian, itu nggak bisa langsung. Nanti perlahan firman itu mulai mencocokkan, mengubah fondasi yang lama. Tiba-tiba, loh, aku sudah nggak ngamuk ya, aku kok sudah nggak takut ya, aku kok sudah nggak kupuan ya. Saya dulu akan terganggu setiap kali orang ngomong kelemahan saya. Tapi dengan perjalanan firman tiba-tiba nggak keganggu tuh. Saya tahu nggak bisa langsung. Firman ini akan membawa kita mengubah fondasi yang lama. Inilah yang dimaksud pertemuan firman. Kita merenungkan. Oh, berarti Tuhan yang memiliki menekan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Firman ini mulai mencocokkan kita sehingga kita menjadi orang yang menjadi selaras. Asumsi berubah oleh karena firman. Terus kita berarti tidak takut. Kita punya nature yang lama mulai berubah oleh karena firman. Kenapa? Perenungan firman ini. Kalau kita tidak punya perenungan firman, saudara bisa baca Kejadian sampai Wahyu 5-10 kali, tidak akan yang penting berubah. Saya jamin. Tapi perenungan firman ini membawa perubahan atas setiap kehidupan kita. Jadi dari mana saudara merenung firman? Kalau saudara tidak pernah baca firman, itu pertanyaannya. Oke, kemudian ada satu pola yang Tuhan berikan, yaitu pembapaan. Coba di 1 Korintus 4 ayat 15-16. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena aku yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Coba ayat 17. Ayat ini. Oke, sorry. Sebelumnya. Nah, dikatakan, sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku. Kalau pembapaan salah tidak mungkin. Paulus menulis ini nggak mungkin ditulis di Alkitab. Bapak saya cuma Yesus, benar. Tapi polanya kamu nggak tahu, kan gitu. Pembapaan bukan menjadi superstar. Bapak rohani bukan menjadi superstar bisa menggantikan Yesus. Bapak rohani yang benar dia akan bilang, kamu harus tahu kamu punya hubungan sendiri dengan Yesus. Satu pola yang terjadi itu yang kita ikuti. Kenapa benar-benar Timotius itu bisa benar-benar menjadi kuat? Coba kita buka 2 Timotius 3 ayat 10. Dikatakan ini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunan. Ayat ini bicara apa sih? Kalau bisa satu orang baca aja. Riki, 2 Timotius 3 ayat 1. Di 2 Timotius 3 ayat 1-9 ini bicara kesusahan. Lama kalau baca semua. Oh ya ini. Ketat, coba dibaca. 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia ada masa yang sukar. Kalau saudara baca lainnya, orang dapat pendidikan agama, orang garang dan semuanya. Ini bicara hari-harinya. Tapi kenapa Timotius bisa artinya Paulus bicara tentang Timotius, tapi kamu sudah ikuti teladanku, kasihku, ketekunanku. Artinya gini, Timotius sudah merasakan efek itu. Kenapa? Ada satu pola yang diajarkan oleh seorang bapak rohani kepada anak rohani yang terimpartasi. Dia bicara satu figur pola yang Tuhan tetapkan. Di masa-masa kesesakan saya cuma bilang gini,
dengan bapak rohani saya, sama orang tua rohani saya sering ngomong, kalau jadi teman bisa melewati saya juga bisa. Kenapa? Sumbernya sama, yaitu dari Yesus, yaitu dari firman. Jadi bapak rohani ini tidak berbicara superstar. Bapak rohani ini tidak berbicara tentang dia yang diagungkan. Tapi bapak rohani berbicara satu pola di mana dia sudah tercetak oleh kebenaran dan sudah melewatinya dan menang. Karena itu bapak rohani tidak bisa juga pilih sembarang-sembarang bapak rohani. Pastikan bapak rohani ini adalah oleh Roh Kudus yang telah menginspirasi, dilahirkan dalam hati seorang bapak dan seorang anak. Connect. Cirinya bagaimana? Dia orang yang sudah mengalami sebuah perjalanan. Dia orang yang mungkin pernah mengalami babak belur, tapi menang oleh karena Kristus. Sehingga baru jadi. Nah, kesalahan orang-orang adalah kenapa bapak rohani jadi ngomong? Karena salah pilih bapak rohani. Loh, caranya bagaimana? Doa. Tuhan menebus kita, Tuhan pasti konekkan kita. Oh, ini yang salah, benar gimana? Sikap hati kita sebagai manusia, kalau kita nggak punya hati sebagai putra, sebagai sons, kita akan menganggap bapak rohani itu salah. Karena waktu seorang anak, saudara bisa jadi orang, dia dididik, dia ditegur, nggak enak, tapi sudah jadi. Nah, pembapaan ini yang membuat kita pada akhirnya kita bisa mengerti tentang pola. Oh, warisan Kristus itu gimana? Penyikapannya bagaimana? Nah, kemudian jaga setiap frekuensi rohani di dalam diri kita. Kepenuhan roh di dalam diri kita lewat kuasa dari pekerjaan firman dan Roh Kudus harus kita jagai. Berapa banyak dari kita waktu terima jamahan Tuhan? Karena saya menggunakan kata jamaah. Karena katanya pendeta Budi kalau ngomong lawatan itu hanya sementara. Tapi jamahan Tuhan untuk membuat tetap tinggal dalam diri kita. Itu urusan kita kerjasama. Berapa banyak dari kita? Misalnya ini, terima jamahan Tuhan. Yes, amin. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Aku tahu hari-hari itu adalah hari-hari yang dahsyat. Aku tahu masa depan itu adalah masa depan yang Tuhan sediakan. Tapi di satu sisi yang lain, saudara begitu merasa ketakutan. Saudara merasa nggak pasti. Saudara merasa hidup ini seperti ini. Ada yang seperti itu? Wah, hebat semua. Saya sering di satu sisi saya mengalami apa ya? Kekuatan seperti singa Yehuda. Tapi di satu sisi yang lain saya merasa nggak yakin. Tuhan ini ada nggak ya? Masa depan itu bagaimana ya? Anak-anak gimana? Saya sering. Jadi ini saya tak belajar sama saudara ya caranya gimana? Tidak bercanda. Kenapa? Ada satu kebocoran rohani yang terjadi di sini. Yang paling bahaya adalah waktu kita takut, waktu kita khawatir, sebenarnya bukan kita. Ini adalah roh dunia atau stronghold yang mencetak kita. Kalau kita perhatikan di Galatia 4:3. Galatia 4 langsung ke ayat 3 aja. Demikian pula kita, selama kita belum makin balik, kita takut juga kepada roh dunia, bahasa Inggrisnya. Ada kata elements. Maksudnya apa ya? Itu kalau di dalam bahasa Ibrani stoikon. Maksudnya apa? Roh dunia ini mencetak kita menjadi seperti itu. Kita bisa takut, kita khawatir. Pernah nggak lihat orang yang maunya sendiri, orang itu aneh karena ada roh dunia atau stronghold yang mencetak dia menjadi seperti itu. Sebenarnya itu bukan kita. Artinya ini ada namanya familiar spirit. Familiar spirit itu adalah roh jahat yang punya ranking paling rendah, tapi dia paling efisien seperti itu. Waktu saudara takut khawatir, ini mulai mengambil alih roh dunia ini. Stronghold ini mulai mengambil alih ini. Saya kok seperti saya kok mengalami seperti ini, nasib saya seperti ini, hidup saya kok kacau, ini kok galau. Ini adalah stronghold.
Ini bukan kita. Karena identitas kita nggak diciptakan untuk takut, khawatir, galau. Tapi identitas kita sebagai anak Allah, identitas yang senantiasa berkemenangan. Karena Alkitab mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari menang. Artinya kita mau menang. Jadi mulai perhatikan hal-hal yang salah dalam diri kita. Ini adalah namanya stronghold yang mencetak kita sehingga kita bisa berpikir seperti itu. Makanya ini ada dalam dua kondisi. Waktu saudara mengalami kepenuhan dari jamahan Tuhan, saudara punya identitas hubungan dengan Tuhan. Apapun terjadi, saudara bisa yakin dengan pasti. Saudara berdiri dalam fondasi firman, saudara bisa ngomong begini: aku tahu aku punya Allah yang luar biasa, aku punya Tuhan tahu Allah yang dahsyat. Tapi di satu sisi kita bisa takut, kita bisa khawatir, kita bisa galau, kita bisa punya asumsi dengan orang lain. Ada stronghold, ada roh dunia yang telah mencetak kita. Kenapa? Kita belum menerima warisan Kristus, yaitu DNA Kristus itu. Mulai perhatikan hal yang salah, benar nggak? Nah, ini harus dibukakan. Kadang-kadang kita bisa sabar gitu, kita bisa tenang begitu. Tapi di satu sisi kita bisa galau, kita bisa panik. Karena di dalam ini terjadi kebocoran rohani. Stronghold mulai mengambil alih dalam diri kita. Kalau kita buka di 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang untuk dapat dimakan atau dapat ditelannya. Ya, maksudnya gimana? Singa itu sudah ompong. Singa ini cuma bisa menelan. Cara kerjanya musuh bagaimana? Pernah nggak saudara tiba-tiba bangun, tiba-tiba saudara langsung nggak enak, saudara galau, saudara takut, saudara panik, nggak ada apa-apa. Dia berbicara, musuh berbicara lewat alam bawah sadar kita. Dia memasukkan pemikiran yang salah sehingga adalah kegalauan, ketakutan, kekhawatiran, asumsi semua bekerja di situ. Itu cara kerja musuh. Cara dia berbicara, dia taruh pemikiran yang salah, dia lihat kok keadaan ini masuk akal ya, sehingga kita takut. Nah, tiba-tiba kita bisa takut, khawatir. Tapi frekuensi Tuhan juga membuat tiba-tiba kita bisa berani, kita bisa punya damai sejahtera. Itu cara kerja. Pertanyaannya bagaimana kalau musuh sudah bekerja, kita takut, khawatir, galau? Temukan lewat Roh Kudus satu pola yang Tuhan tetapkan buat saudara. Kalau teman saya, dia bisa merenung firman, lalu firman dia menjadi kuat. Kalau saya, saudara tanya, saya akan Pak Sarok. Saya akan Pak Sarok kuat-kuat, tiba-tiba saya deklarasikan firman, dan situ saya kuat. Pertanyaan ini, tahu dari mana frekuensi Tuhan ada sama kita? Misalnya kita mengalami ketakutan, nah, kita terus bilang gini, Allahku yang memenuhiku menurut kalian dalam kemuliaan dalam Kristus. Kita akan berkata terus sampai hati kita terjadi perubahan. Hati yang dari yang takut mulai yakin, hati yang dari takut mulai berkobar, hati yang mulai gundah gulana dan ada api mulai dimulai. Itulah saatnya firman Tuhan bekerja buat saudara, sehingga kita bisa menjaga frekuensi Tuhan. Lewat ini semua, maka benar-benar Tuhan mengetahui hari-hari orang sampai. Tuhan mengetahui secara pasti hidup kita, karena kita sudah menerima legasi Kristus. Kalau warisan dosa masih ada, seperti saya katakan, warisan Kristus nggak bisa berdiam sepenuhnya. Saya tahu ini butuh kerjasama, saya tahu ini butuh ketekunan, saya tahu butuh keuletan. Tetapi kan janji Tuhan adalah kita lebih dari orang-orang yang menang. Sekian dari saya, dan saya tahu ada hal yang dahsyat yang Tuhan sediakan buat gereja ini dengan kita menerima warisan Kristus. Jadi jangan pasrah, terobos firman, terobos sampai kita menerima hadirat Tuhan, terobos sampai kita mengalami kepenuhan daripada roh itu. Misalnya ada asumsi, misalnya kita lawan dengan firman, lawan bahwa aku diciptakan untuk menang, identitasku jelas di dalam Kristus. Oke, sekian dari saya. Mari kita berdoa.
Firman-Mu sudah aku sampaikan Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau telah menciptakan kami sebagai identitas yang jelas. Engkau menciptakan kami dengan sebuah identitas untuk hidup kami menjadi satu rumah penyembahan. Rumah di mana kami, Tuhan, boleh berdiam di dalam diri kami. Tidak ada pemikiran yang salah, tidak ada hal yang lain yang ada di dalam hati kami. Tapi di dalam hati kami adalah Tuhan sendiri. Kami akan perhatikan pemikiran apa yang muncul dalam diri kami. Kami akan perhatikan apa hati yang salah, yang tidak gulana dan segala sesuatu yang salah dalam hidup kami. Tapi kami memastikan hanya firman Tuhan yang menjadi fondasi hidup kami. Barometer kami adalah Tuhan sendiri. Barometer kami adalah firman hidup kami. Sehingga hal-hal yang dahsyat, hal yang luar biasa akan terjadi buat kami, Tuhan. Dan kami tahu setiap cara-cara musuh. Kami telah menutup setiap cara-cara musuh. Sehingga lewat ini semua tidak akan ada musuh yang bisa bermanifestasi lewat hidup kami. Kami setiap stronghold dan Roh Tuhan telah mencetak dalam alam saudara kami mau tanggalkan dan kami masuk di dalam firman dibukakan, dan lewat firman ini ada keajaiban, ada kedahsyatan, ada hal yang luar biasa yang akan kami alami karena kami tahu bahwa kehidupan kami dijadikan sebagai saksi dan bukti dari kebesaran nama Tuhan. Terjadi buat hidup kami, terjadi buat hidup kami. Waktunya telah tiba buat setiap kami untuk mengalami kemuliaan segala sesuatu. Firman-Mu lah yang mengubahkan kehidupan kami. Meteraikan semua firman-Mu yang sudah kami terima bersama-sama pagi hari ini. Kami tahu hanya Engkau-lah yang memampukan kami hidup, yang memampukan kami berdiri dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Engkau rela mati menebus dosa kami. Dan hari-hari ini kami tidak merayakan kelahiran Yesus seperti bayi, tapi kami merayakan, mau menyambut kedatangan Raja dan segala Raja. Haleluya. Terima kasih. Sekalipun secara tradisi sedang diadakan perayaan Natal, tapi satu hal yang kami tahu persis, kami mau menyambut Allah kami dahsyat dan ajaib. Dan sebab itu Tuhan meneraikan semua firman-Mu, karena firman-Mu lah yang mampu kami berdiri dan terus berjalan sesuatu dengan pimpinan Tuhan. Kami percaya ada satu destiny yang Engkau taruh dalam hidup kami. Kami mau sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus ambil alih buat kami semuanya yang hadir pagi hari ini. Karena kesukaan kami terus merenungkan firman. Dan kami tahu tahun 2022 banyak orang bingung siapapun manusia di bawah pangkat ini. Apa yang kami kerjakan, apa yang terjadi 2022. Tapi kami anak-anakmu kami percaya kalau sampai hari ini Tuhan menyertai kami, demikian hari-hari selanjutnya
Tuhan menolong kami. Amin. Membela kami dalam segala perkara apapun. Terima kasih Bapak di surga, berarti nama Bapak Erwin yang sudah menangani inisiatifmu. Terima kasih, boleh memberkati kami semuanya. Haleluya. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur supaya kami bisa melayani. Sudah semua? Kita sudah hidup di zaman kasih karunia karena kita tidak tebus darah Yesus. Semua tradisi dari moyang kita, dosa keturunan kita, Yesus sudah tanggung supaya bersalin. Sebelum kita makan roti dan minum cawan kepada Tuhan ini, saya baca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari angkat roti dan kepala kita. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu bahwasanya kasih setiap kekal selama-lamanya. Sesungguhnya kamilah yang harus disalibkan karena banyak dosa dan pelanggaran dalam bersalin ini. Tapi Kau ambil alih semuanya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bangga punya Allah seperti-Mu, begitu mempedulikan hidup kami, menebus dosa kami. Oleh sebab itu, sebelum kami makan roti Tuhan, sekiranya dalam perjalanan hidup kami sampai hari ini, jalan-jalan kami di luar firman, di luar kebenaran, ampuni kami ya Tuhan. Sehingga pada waktu kami makan tubuh Tuhan, bukan membawa tubuh, tapi membawa berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Saudara, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Mari angkat cawan di atas kepala kita. Kami bersyukur oleh kuasa darah menguduskan kami, oleh kuasa darah memprotek kami setiap waktu, oleh kuasa darah memancurkan musuh-musuh di depan kami, oleh kuasa darah menyembuhkan segala sakit penyakit, oleh kuasa darah menguatkan yang lemah, dan oleh kuasa darah Tuhan menyelamatkan kehidupan kami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Mari kita syukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Mari kita syukur sama. Haleluya. Oh, bebaskan roh. Krabarabasana, Vipakarabasana, Prepara.
Penuhi kami semua Roh Kudus, memberkati kerabasanamu. Dipakarabaslah, nikmatilah mata Tuhan, saudaraku. Kerabasika patakarabasanamu. Dipakarabasanamu. Dipikarabasano, dipikarabasano. Dipakarabasanamu. Dipakarabasanamu. Dipikarabasane, kerabasanamu. Dipakarabasika patakarabasanamu. Dipakarabasanamu. Parabasano. Dipakarabasika patakarabasika. Kami membebaskan roh kami. Kami membebaskan roh kami menyembahmu. Kirabasika patakarabasika. Esakarabasika patakarabasika. Kirabasika patakarabasika. Kirabasika patakarabasika. Dipakarabasika nikmati kuasa. Haleluya. Kiranya pujian mazmur menyembahan kami berkenan di hadapan Bapa Yesus. Sekali lagi kami kuat hari ini karena oleh perkataan firman. Dan saat ini kami berdoa buat bangsa ini. Tuhan, kira Engkau sendiri ambil alih. Kami mohon belas kasihan buat bangsa kami. Di mana-mana terjadi musibah, banjir bandang, gunung meletus atau erupsi. Haleluya, gempa bumi dan banyak hal lain. Bukan di bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu, khusus buat bangsa kami. Kami mengasihi Engkau, kami mengasihi bangsa ini Tuhan Yesus. Tolong para pemimpin kami, mulai Bapak Presiden kami, bahkan seluruh para pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan atas bangsa ini. Beri mereka hikmat Tuhan, cakap mengatasi setiap persoalan musibah yang terjadi di hari-hari ini. Kami anak-anak-Mu, kami semua para pendoa syafaat-Mu, kami umat pilihan-Mu sebagai warga kerajaan-Mu, hanya berdoa memohon kepadamu Bapa di surga dalam nama Yesus. Kami mohon belas kasihan-Mu, tolong bangsa kami, kiranya mereka yang mengalami musibah hari-hari, kuatkan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan mereka, yang membutuhkan pertolongan kirim orang-orang yang Tuhan percayakan. Terima kasih, kami bangga punya presiden penuh hikmat Tuhan, penuh keberanian untuk mengambil sikap apa yang terjadi di bangsa ini. Engkau berkati presiden kami dan keluarganya. Engkau berkati Bapak Wakil Presiden kami dan keluarga, bahkan seluruh jajaran yang ada. Tuhan berkati dari pusat Jakarta sampai seluruh daerah yang ada. Kiranya Engkau memberkati kabupaten demi kabupaten, provinsi demi provinsi, bahkan kota desa. Tuhan berkati. Terima kasih buat kota kami. Kami menikmati lambatan Tuhan. Kerajaan-Mu sungguh ada di kota kami, karena kami anak-Mu menyembah Engkau. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Dan pagi hari ini kami memberi persembahan misi dan persembahan. Berkati persembahan kami, satu tujuan kami biar semua apa yang kami berikan dari hati kami yang tulus ikhlas untuk nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, silakan dulu Bapak Ibu.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk pengumuman singkat, semua berdoa. Nah, kita akan libur sementara ini dan KM. Kita sudah libur untuk sementara sampai pengumuman nanti di bulan Januari. Dan yang berikutnya, kami menginformasikan untuk kita semua, Bapak Gembala saat ini tidak bersama kita di tempat ini karena beliau sedang melayani di Pos PI Alas. Dan untuk nanti sore, kami mengingatkan tuh Bapak Ibu yang mempunyai anak Rocky, silakan mengikuti perayaan Natal Rocky nanti sore jam 4. Tempatnya di Aula Tunas Daud. Sekali lagi Bapak Ibu mempunyai anak atau cucu, nanti silakan diantarkan ke sekretariat kita di Jalan Cendrawasih. Sekian pengumuman kita untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan mengucap syukur untuk ibadah kita pagi hari ini. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan Yesus Kristus untuk kita melupakan dan menghapus warisan-warisan yang salah dalam kehidupan kita. Dan kita menerima dengan hikmat hidup Kristus di dalam hidup kita, sehingga kedewasaan penuh menjadi milik kita, yaitu kita menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kita mewarisi hal-hal yang baik, hal-hal yang benar kepada generasi di bawah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah menerimanya. Katakan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu. Maaf tadi ada pengumuman yang kurang. Untuk minggu depan, tanggal 26, ibadah ditiadakan, namun diganti dengan hari Sabtu. Bertepatan dengan tanggal 25, kita akan ibadah Natal.
Jadi tidak ada perayaan, kita hanya ibadah raya biasa dan minggunya tidak diadakan ibadah. Terima kasih, mohon maaf atas keterlambatan pengumuman. Tempatnya tetap di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.